Action. Sobat perjuangan sekalian, hari ini kita akan menyampaikan bagaimana cara dan trik dalam menghadapi ujian profesi advokat. Sobat perjuangan sekalian, dalam menghadapi ujian profesi advokat ada dua tahapan ujian yang akan dihadapi. Yang pertama, ujian sehubungan dengan pilihan berganda atau multiple choice, dan yang kedua tentang esai pembuatan surat kuasa dan gugatan. Sobat perjuangan sekalian, kita akan membahas sehubungan tentang pembuatan surat kuasa khusus di dalam ujian profesi advokat. Sobat perjuangan sekalian, kita boleh melihat jika dalam pembuatan surat kuasa ada 19 poin yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat kuasa. Yang pertama, dari judul sampai tanda tangan si pemberi dan si penerima kuasa. Kita akan bahas satu persatu dan kami akan klasifikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama, klasifikasi sehubungan dengan identitas para pihak, baik identitas si pemberi kuasa maupun identitas si penerima kuasa. Yang kedua, sehubungan tentang apa hal yang dikuasakan terhadap si penerima kuasa sehubungan dalam ujian profesi advokat. Yang ketiga, jangan lupa sehubungan dengan kompetensi absolut dan relatif beserta tentang tanda tangan para pihak. Baik, kita akan masuk dalam ruang lingkup yang pertama, identitas para pihak. Setelah judul, poin pertama, poin kedua adalah identitas si pemberi kuasa. Akan disebutkan nama, tempat tanggal lahir, atau kalau tidak ada di dalam soal tempat tanggal lahir, biasanya disebutkan tentang umur, pekerjaan, agama, dan alamat di mana si pemberi kuasa itu beralamat. Selanjutnya, pemberi kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Itu masuk dalam poin ketiga. Poin keempat itu disebutkan tentang untuk sementara memilih domisili hukum di alamat kuasanya. Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena nanti apabila ada korespondensi surat menyurat akan ditujukan kepada alamat si penerima kuasa. Untuk selanjutnya, poin kelimanya adalah dengan ini memberi kuasa kepada, sebutkan siapa si penerima kuasanya. Apakah itu satu orang, ataukah itu dua orang, atau lebih. Baru nyatakan siapakah dia. Kalau dalam perspektif format dalam ujian yang disampaikan oleh Pradi, maka dengan advokat dari kantor titik-titik yang beralamat di titik-titik, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, dan langsung sebutkan dia sebagai si penerima kuasa. Itu baik, sobat perjuangan sekalian, itu tadi ruang lingkup yang pertama tentang identitas. Ruang lingkup yang kedua itu kita akan bahas tentang kekhususan kenapa si penerima kuasa diberikan kuasa. Jadi rekan-rekan sekalian, sobat perjuangan sekalian, yang pertama dalam memberikan kuasa di kekhususannya itu disebutkan bertindak untuk dan atas nama mewakili pemberi kuasa. Sebutkan saja langsung siapa nama si pemberi kuasa. Terus sebutkan dia mengajukan gugatan apa. Kalau sehubungan dengan gugatan, apakah gugatan wan prestasi atau apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau mengajukan gugatan cerai. Terus disebutkan terhadap siapa diajukan gugatan tersebut. Kalau terhadap perusahaan, kalau terhadap satu individu, sobat perjuangan sekalian, sebutkan kepada siapa diajukan gugatan tersebut dan di mana alamat si tergugat. Setelah disebutkan alamatnya, langsung sebutkan kenapa diajukan gugatan tersebut kepada dia.
Contoh, bertindak untuk atas nama mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan. Wan prestasi terhadap si ini yang beralamat di sini sehubungan dengan kalau Dewan Prestasi tidak dilaksanakannya perjanjian nomor sekian yang dibuat sekian dan sekian melalui atau pada pengadilan negeri titik-titik. Pengadilan negeri titik-titik ini masuk kepada ruang lingkup kompetensi absolut dan relatif. Pengadilan mana diajukan gugatan tersebut di dalam surat kuasa. Kawan-kawan, jikalau mengajukan gugatan, kita akan merujuk kembali kepada pasal 118 HIR. Nanti, kenapa? Pasal 118 HIR lah yang akan menentukan ke kompetensi relatif di ke pengadilan mana diajukan gugatan di dalam surat kuasa tersebut. Ruang lingkup yang ketiga, sobat perjuangan sekalian, selanjutnya dalam ruang lingkup yang ketiga, para penerima kuasa diberikan segala hak untuk melakukan yang dianggap perlu dan berguna untuk penerima kuasa. Tidak punya poin, tapi punya nilai. Selanjutnya, nanti para penerima kuasa diberikan hak substitusi dan hak retensi. Baru nanti disebutkan kuasa ini ditandatangani kapan dan siapa si penerima kuasanya, siapa si pemberi kuasanya. Jangan lupa ditandatangani dan dibuat materainya. Kalau untuk ujian tidak perlu dibuat atau tidak perlu menggunakan materai yang asli. Mudah-mudahan kawan-kawan lulus dalam ujian profesi advokat. Kami tunggu menjadi rekan kami di Pradi. Selamat, sukses, dan salam perjuangan. I got a bottle of Patron and some lights off.